Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara saya? Suara saya kedengeran semua ya? Suka kedengeran. Oke, siap. Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini melanjutkan Mas Reski sebelumnya. Jadi, ini saya gantikan Kak Nisa yang memang berhalangan untuk mengisi pelatihan ini. Jadi, nanti selanjutnya pelatihan ini nanti langsung bersama saya kayak gitu. Nah, sebelumnya karena saya baru join, jadi saya perkenalan singkat dulu ya. Izin share screen ya, kayak gitu. Oke, sudah nampak share screen-nya? Sudah kelihatan share screen-nya atau belum? Sudah Sudah, Kak. Kak. Sudah, Sudah oke. kelihatan Kak. Baik, perkenalkan nama saya Terus Silak Majunedi ya. Seperti itu, saya saat ini kerja di salah satu universitas bagian tenaga pengajar. Sebelumnya, saya pernah satu tim dengan Manisa. Jadi pengalaman saya terkait dengan dunia digital marketing kayak gitu. Nah, saya terakhir ini menulis buku terkait manajemen produksi iklan. Jadi teman-teman nanti saya share linknya di grup chat, nanti teman-teman bisa download kayak gitu, ini free versi PDF-nya. Nah, pekerjaan saya selain jadi pengajar itu saya bekerja freelance sebagai content creator juga ya. Sebelumnya saya juga bekerja sebagai PR di beberapa industri di Yayasan Pendidikan Telkom, kemudian jadi dosen praktisi di salah satu kampus swasta di Pasuruan. Saya juga pernah jadi Head of Research and Development di salah satu startup ini nggak lama. Nah, untuk background pendidikan saya saatnya di Universitas Gadjah Mada untuk jurusannya ilmu filsafat, kemudian S2-nya di Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Dr. Sutomo Surabaya kayak gitu. Jadi akhirnya saya ambil sertifikasi konten kreator. Jadi buat teman-teman ya. Jadi memang hari ini saya disampaikan dari Mbak Nisa materinya terkait dengan strategi FBB. Nanti saya akan siapkan materinya. Sudah saya persiapkan, tinggal nanti saya tampilkan kayak gitu. Jadi ini sebelumnya teman-teman rata-rata dari mana asalnya? Dari universitas yang sama atau ada yang sudah bekerja? Cek, saya masuk gak? Masuk Kak. Oke. Ini rata-rata bekerja atau Masih kuliah Kak. Semester 6. nah, masih kuliah ini? Oh, masih kuliah. Berapa dari kampus yang ini udah hadir semua ya? Ini pesertanya sekitar 20-an lebih ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Oke. Jadi nanti saya langsung sampaikan materinya aja. Nanti saya kirimkan. Ini ada grupnya nggak sih? Kalau ada grupnya mungkin saya bisa di-invite ya nanti. Oke. Jadi langsung pembahasan aja ya. Jadi karena ini juga puasa. Nah, ini saya akan membahas tentang menguasai pembuatan video untuk konten untuk video pendek kayak gitu. Jadi materi pernah saya sampaikan waktu sama teman-teman magang dari Set Production kayak gitu. Ini saya sampaikan kembali ke teman-teman. Jadi bagaimana sih cara membuat konten pendek yang menarik kayak gitu. Nah, terus kita memahami dulu sebenarnya konten video pendek itu seperti apa kayak gitu. Nah, konten video pendek ini sebenarnya adalah respon dari proses penurunan daya fokus ya, khususnya di generasi sekarang. Kenapa? Karena ya sekarang ada fenomena namanya brain rot kayak gitu. Nah, fenomena brain rot ini fenomena di mana masyarakat khususnya kalangan muda itu tingkat fokusnya itu menurun. Jadi tidak bisa fokus dalam waktu yang lama sehingga rata-rata anak muda zaman sekarang tuh fokusnya singkat un- sehingga hal inilah yang membuat hadirnya konten pendek menjadi sesuatu yang punya pasar tersendiri kayak gitu. Bentar ya.
Nah, dari disinilah kenapa video pendek menjadi penting karena orang-orang dengan waktu yang singkat serta fokusnya yang tidak lama, akhirnya konten video pendek semakin banyak diminati karena mereka sekarang menjadi to the point, kemudian juga banyak hal karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya sehingga orang sekarang fokus mencari informasi dengan sesingkat-singkatnya seperti itu, to the point intinya seperti itu. Dan karena fokus yang pendek itu, akhirnya orang-orang berfokus pada konten-konten pendek karena apa ya mudah bosan tadi. Nah, tentu di dalam konten pendek, terutama terkait dengan strategi FYP di TikTok, kemudian dan juga di platform-platform yang lainnya seperti Instagram Reels ataupun YouTube Short kayak gitu. Keterlibatan audiens ini menjadi penting. Pentingnya di mana keterlibatan audiens ini? Pentingnya adalah untuk mempertahankan perhatian. Jadi teman-teman kalau membuat konten itu kan pasti kalau di konten kreator yang lain itu biasanya dikenalkan dengan namanya hook. Jadi 3 detik pertama itu adalah penentu teman-teman untuk bisa menarik atensi atau gagal menarik atensi audiens. Nah, 3 detik pertama ini makanya seringkali ada namanya hook-hook yang diambil dari cuplikan-cuplikan film atau cuplikan komedi sehingga menarik teman-teman untuk nonton. Nah, tapi di sini yang tidak kalah penting sebenarnya hook itu juga harus ada unsur originality. Jadi hook kadang seringkali teman-teman ya kalau teman-teman di konten-konten yang lain kadang ada pakai baraya atau lain sebagainya itu juga hook sebenarnya itu adalah identity. Jadi hook itu tidak selalu bentuknya adalah video yang menarik audiens untuk fokus, tapi juga ada signing to identity atau memperkenalkan identitas itu. Jadi kayak tapi yang penting tidak membosankan itu. Sehingga nantinya ada interaksi dan mengarah pada pembagian dan juga komentar sehingga akhirnya memperkuat jangkauan. Jadi satu konten FYP itu sebenarnya adalah bisa berasal dari dua. Satu karena dia SEO-nya bagus, kedua memang konten itu dibutuhkan sama masyarakat kayak gitu. Jadi konten SEO bagus contohnya apa? Konten-konten yang biasanya dia numpang dari konten dengan yang viral seperti kayak pembahasan pembahasan apa yang lagi viral sekarang kayak gitu. Itu diikuti, akhirnya orang membuat itu sehingga algoritmanya ikut terseret. Jadi teman-teman ikut dapat exposure-nya. Ada juga yang memang karena originality. Jadi memang dia walaupun trennya tidak seperti apa yang terjadi sekarang, tapi dia bisa menciptakan tren diikuti terus kayak gitu. Banyak seperti siapa? Seperti yang sudah punya punya nama besar kayak Renal Kasali, Helmi Yahya. Dia walaupun bahas apapun akan tetap diikuti oleh masyarakat. Karena apa? Memang brandingnya sudah kuat. Nah, selanjutnya platform untuk video pendek. Ini yang saya tampilkan memang contohnya YouTube ya, tapi di kebanyakan ini memang yang membuat video pendek ini menjadi booming hingga sekarang itu adalah TikTok. Jadi video pendek ini setiap platform itu menawarkan fitur dan apa ya pemirsa yang unik-unik. Kalau teman-teman di TikTok, teman-teman itu rata-rata audiensnya adalah kalangan muda, biasanya di bawah 30 tahun kayak gitu. Nah, untuk YouTube Short itu customernya terbagi menjadi dua segmentasi. Ada yang usia dewasa sama anak-anak kayak gitu. Jadi YouTube Short itu memang ya kalau di remaja itu memang kebanyakan TikTok yang masih mendominasi. Tapi untuk anak-anak yang banyak mendominasi itu YouTube Short kayak gitu. Dengan hadirnya konten seperti Cocomelon ataupun beberapa konten yang lain sehingga akhirnya satu platform dengan platform yang lain ini berlomba-lomba untuk menghadirkan konten yang dapat membuat audiens itu betah lebih lama. Biasanya di handphone teman-teman munculkan waktu layar Anda telah mencapai batas maksimum karena tidak sadar teman-teman sudah lebih dari 3 jam scrolling di handphone atau kadang ada mode-mode tertentu yang membuat handphone teman-teman menjadi apa tuh fungsinya berkurang karena agar teman-teman tidak apa ya tidak tidak selalu untuk berpatokan pada bermain gadget seperti itu. Nah, bagaimana perencanaan kontennya seperti itu? Perencanaan konten ini saya terlepas dari FYP ya, ini umum kayak gitu. Dari FYP atau tidak FYP itu ada dua faktor tadi. Faktor pertama adalah pintar menangkap SEO, faktor kedua adalah branding yang kuat. Nah, pertama adalah kita menentukan niche. Ini basic di konten creator. Niche itu apa? Segmentasi konten. Jadi kita perlu menganalisis segmentasi konten mana yang sesuai dengan audiens yang akan kita tuju seperti itu. Jadi kayak saya basicnya adalah konten kreator di bidang edukasi.
basic konten saya review buku. Berarti audiens saya adalah orang yang suka membaca buku. Nah, saya bedah lagi. Ternyata review buku saya kebanyakan non-fiksi. Berarti audiens saya siapa? Mahasiswa, kemudian siswa di bawah 17 tahun yang suka dengan sains atau suka dengan ilmu komunikasi, karena background saya ilmu komunikasi, dan juga para akademisi yang membutuhkan konten-konten ringan untuk review buku menjadi bahan bacaan di materi perkuliahannya. Sehingga penting bagi seorang konten kreator atau seorang pembuat konten. Jadi konten kreator sekarang itu tidak hanya berkaitan dengan profesi yang hanya membuat konten, tapi kita atau subjek kita itu sebagai subjek kita, setiap dari kita itu adalah konten kreator. Kenapa? Buktinya apa? Kayak gitu. Setiap kita adalah konten kreator. Kita punya akun sosmed. Kita bisa memposting apapun tanpa terkurasi hal-hal yang rumit kayak gitu. Selain tidak melanggar unsur etik dan sara ya kayak gitu. Teman-teman bisa posting apapun. Sekarang eranya adalah setiap orang adalah konten kreator. Dan perlu juga untuk menspesifikkan ini sehingga teman-teman punya branding dan diversifikasi yang kuat. Jadi konten kreator itu adalah ibarat sebuah produk kayak gitu. Jadi teman-teman tidak bisa menyasar semua kalangan. Teman-teman harus spesifik dan punya market yang jelas. Serta market ini adalah market yang prospekful untuk teman-teman. Gitu. Itu ya pertama ya untuk terkait dengan menentukan niche. Kedua, meneliti topik yang sedang tren. Jadi banyak tools teman-teman untuk melakukan penelitian atau riset kecil-kecilan untuk meneliti sebenarnya apa yang sedang tren. Biasanya FYP itu menjadi salah satu tools untuk meneliti sebenarnya apa yang sedang tren. Tapi tidak hanya FYP sebenarnya. Ada alat lain seperti Google Trend, kemudian analisis media sosial kayak gitu yang ini juga relevan dengan niche-nya teman. Jadi teman-teman kalau di Google Trend, tinggal buka aja Google Trend di Google, kemudian klik, masukkan kata kunci yang relevan dan juga menjadi hashtag teman-teman. Kemudian teman-teman bandingkan dengan kompetitor. Di situ akan kelihatan seperti itu. Dan kedua, juga harus proaktif dengan kontennya teman-teman sendiri. Ini memastikan apa? Supaya teman-teman tetap relevan dan menarik bagi audiens. Jadi konten kreator ini ibaratnya adalah seperti seorang pembelajar ya, pembelajar seumur hidup ya. Karena setiap kita membuat konten, selain kita riset kan kita juga harus belajar tentang materi yang ingin kita sampaikan, berlatih, membuat skrip, kemudian juga mengatur jam postingan, banyak hal kayak gitu. Tapi yang saya akan bahas di sini adalah terkait teknik storytelling dan juga strategi untuk bisa mendapatkan niche yang sesuai dengan tren. Nah, ini tidak kalah penting bagi konten kreator adalah membuat kalender konten atau COC kayak gitu biasanya, calendar of content. Kalender konten ini pentingnya adalah untuk menjaga konsistensi dalam pengunggahan video. Jadi kalender ini memungkinkan penjadwalan, kemudian perencanaan tema, dan penyelarasan tren dengan tren musiman yang berkontribusi pada peningkatan retensi penonton. Biasanya konten itu ada yang sifatnya greetings atau salam. Kayak gitu. Kalau di corporate ya, greetings atau salam ini template-nya pasti sudah ada. Kayak gitu. Di kalender pasti sudah ada. Itu konten yang bisa diproduksi duluan. Dan tinggal ditampilkan, dijadwalkan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Itu konten greetings. Kedua, ada konten sifatnya adalah konten engagement atau konten untuk menarik dan memperkuat retensi. Dari mana konten engagement itu? Biasanya adalah konten recalling. Jadi kalau teman-teman itu seorang PA ataupun juga teman-teman mungkin jualan di produk itu, teman-teman mengingatkan kembali sifatnya. Mengingatkan apa? Banyak, bisa promo, bisa keunggulan produk, bisa launching produk yang baru seperti itu. Dan tidak kalah penting adalah biasanya ya ini tips teknis ya kayak gitu. Teman-teman kalau jam konten sekarang tidak ditentukan lagi dari prime time. Sekarang ditentukan dari behavior atau perilaku seseorang dalam menggunakan sosmed kayak gitu. Rata-rata seseorang menggunakan sosmed sekarang tidak bisa dihitung hanya pagi hari, siang hari, dan sore hari, tapi every day in every time in dan dimanapun juga kayak gitu intinya. Seseorang akan pakai sosmed. Tinggal teman-teman memperhatikan adalah dengan segmentasi usia sekian dan juga pekerjaan sekian, kapan waktu yang paling banyak seseorang itu membuka sosmed. Disitulah teman-teman posting. Dan kalender of content ini tidak hanya menjadwalkan tanggalnya saja, tapi juga berisi tema, jamnya, kayak gitu. Kemudian siapa PIC-nya yang membuat konten itu, terus siapa kemudian talentnya, itu juga harus dijadwalkan. Itu ya. Jadi selanjutnya ketika teman-teman sudah membuat calendar of content dan juga sudah mengetahui segmentasi yang teman-teman tuju, maka selanjutnya bagaimana tekniknya untuk membuat video pendek ini. Nah, tentu
ini ya yang tidak kalah penting. Sering kali banyak, mungkin kayak termasuk saya juga. Saya itu bukan tipikal konten kreator yang suka nulis pakai skrip kayak gitu. Saya tipikal yang sangat spontanitas. Jadi tanpa skrip, one take, diedit kayak gitu. Dihapus silent momentnya, diedit sehingga jadi deh kayak gitu. Tapi untuk yang skala profesional, memang saya sarankan teman-teman membuat skrip dalam setiap konten. Tentu selain untuk membuat fokus pada konten, jadi skrip ini juga berfungsi untuk memperingkas dan mengefisiensikan waktu kerja teman-teman sebagai seorang konten kreator. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap selera ataupun kebutuhan audiens dan teman-teman ini bisa tetap terlibat. Jadi fokus pada elemen-elemen penceritaan, storytellingnya ini. Dan gimana cara storytelling? Nah, cara storytelling paling sederhana adalah menjadi terhubung dengan audiens. Terhubung tidak harus sama, tapi terhubung yang penting apa? Kita yaitu berada pada pernah berada pada posisi yang sama. Jadi tidak harus sama. Oh, saya pernah juga pakai produk itu enggak, tapi jika kita bandingkan teknik storytelling yang biasanya sering dipakai oleh konten kreator pada umumnya, kalau saya yang sering saya pakai adalah pesan-pesan utama dengan mempertahankan keringkasan. Jadi saya tidak ingin berstorytelling panjang lebar, ABC dan lain sebagainya. Tapi storytelling saya adalah intinya, ini cocok buat Anda. Ini adalah kebutuhan Anda. Jadi yang selalu saya tekankan adalah itu. Saya punya pasar sendiri dan ini adalah kebutuhan orang yang menonton konten saya kayak gitu. Itu yang selalu saya tekankan bahwa ini adalah kebutuhan Anda, bukan kebutuhan yang lain kayak gitu. Ini adalah Anda. Jadi subjek saya harus menekankan ego secara emosional audiens agar mendorong apa? CTA, call to action. Jadi tanpa lama kemudian audiens bertindak. Apa contohnya? Beli, pelajari lebih lanjut, kontak WA kayak gitu. Itu yang menjadi tidak kalah penting. Nah, selain itu juga hal-hal penting dalam pembuatan kontennya apa aja, selain segi efisiensi. Dan juga kita perlu efektivitas. Jadi, efektivitas ini terkait technical skill, seperti mengatur sudut kamera, pencahayaan, kualitas audio, memanfaatkan cahaya, ada mikrofon eksternal. Itu selalu, ini rumus sederhana ya, yang seringkali, biasanya sudah banyak konten kreator yang menyampaikan ini, bahwa audio itu lebih penting. Audio is a king, visual is queen, kayak gitu. Audio adalah segalanya, kayak gitu. Orang mungkin bisa apa itu menyimak konten teman-teman tanpa melihat visualnya, tapi mendengarkan audionya. Tapi kalau sudah audionya jelek, audionya konten teman-teman itu jelek, pasti dimatiin kontennya, di skip kayak gitu. Jadi tetap ya, walaupun saya tidak apa ya, tetap visual tuh juga penting. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kualitas audionya. Ini banyak orang jarang apa itu sarankan kayak gitu. Biasanya fokus pada visual yang menarik kayak gitu. Kalau saya kalau video pendek biasanya saya dengar suaranya dulu. Kalau suaranya membuat saya tertarik kayak gitu, baru saya lihat gambarnya seperti apa. Itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga memerlukan software yang mumpuni. Sekarang banyak software-software yang mungkin dulunya gratis, sekarang mulai berbayar seperti itu Premiere, Final Cut Pro, CapCut, kemudian DaVinci Resolve. Itu beberapa software yang bisa teman-teman pakai, banyak template-nya, banyak dijual juga di Shopee, akun premiumnya meskipun itu ya perdebatan ya, ada yang legal, ada yang non legal, tapi itu bisa SEO. Jadi SEO itu adalah kata kunci yang relevan dalam deskripsi, judul, dan tag yang secara signifikan ini visibilitasnya di seluruh platform video membuat teman-teman terhubung dengan audiensnya. Tentu teman-teman juga bisa memanfaatkan subtitle atau transkrip untuk mendukung aksesibilitas. Jadi yang menonton konten teman-teman kan tidak hanya yang normal saja, mungkin ada yang disabilitas yang khusus yang membutuhkan akses seperti subtitle ataupun audio yang jernih itu tadi ya. Nah, selanjutnya gambaran kecil dan juga thumbnail ini tidak kalah penting. Judul, konten, dan juga thumbnail ini menjadi salah satu hal yang memang hook tadi, bagian dari hook. Kalau thumbnail dari saya, biasanya saya memang tidak terlalu tergantung ya. Kalau
saya bikinnya itu biar ya yang penting jadi ya kadang nggak terlalu bagus kontennya. Tapi kalau saya sudah niat dan biasanya ada sponsor, ada endorsement atau yang lain sebagainya, saya biasanya bikin kontennya cukup detail dan profesional kayak gitu dengan thumbnail yang menarik kayak gitu. Sehingga hal ini apa ya meyakinkan saya bahwa banyak orang itu biasanya selain mendengar suaranya juga dia akan melihat thumbnailnya atau tampilan awalnya ini apakah sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Nah, ini yang terkait saya bahas tadi kapan waktu terbaik untuk posting. Ya biasanya ini ya saya sarankan dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Itu untuk weekdays. Tapi kalau untuk weekend biasanya prime time-nya ya selain pagi, siang, sore. Tapi itu sekali lagi bukan rumus saklek ya. Ada TikTok Insight kayak gitu, ada Google Analytics dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah penting adalah teman-teman selalu fast respon ketika ada audiens yang komentar kayak gitu. Teman-teman harus cepat balas dengan bahasa sebaik mungkin dan seramah mungkin. Itu menunjukkan bahwa teman-teman sangat menghargai audiensnya, teman-teman. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini kayak gitu. Nanti kita akan lebih banyak diskusi aja, tanya jawab sehingga nanti kita sambil saya juga kenalan ya, karena ini baru pertama saya ngisi di sini kayak gitu. Terima kasih. Oh, kalau teman-teman ada yang mau tanya silakan atau mau study case yang dialami di tempat organisasinya, tempat kuliahnya, bebas nanti kita bisa jadikan pembahasan di sini. Ada diem semua ini belum ada pertanyaan atau gimana? Monggo. Kalau ada yang mau dikonsultasikan silakan kayak gitu. Jadi kita kan karena ini masih teori ya kayak gitu. Besok kalau waktu praktikum saya akan jelaskan teknis-teknisnya. Tapi untuk di pertemuan ini teman-teman bisa langsung bahas aja apa yang menjadi kesulitan teman-teman sebelum kita praktek besok. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Kok sepi semua ini? Oke, ini dari Mas siapa ini? Mas Aditya bagus ini. Mungkin bisa open mic gitu sambil kita kenalan. Mas Aditya bagus ini dari mana asalnya ini? Dari UNESA, Kak, Universitas Negeri Surabaya.
Sorry, bentar tadi. Masnya dari UNESA tadi, jurusan apa ya? Pendidikan bahasa Jepang. Jurusan apa Mas kuliahnya Mas? Pendidikan bahasa Jepang. Ini rata-rata dari UNESA semua atau yang ada dari yang luar UNESA? Ada yang dari Yang luar, dari Kak. luar dari mana univnya? Ini Dari acara Phoenix ini Universitas Muhammadiyah Malang, Pak. dari Malang kayak gitu. Jurusan apa Mbak? Pendidikan Bahasa Inggris. Rata-rata dari jurusan pendidikan kan? Yang dari non pendidikan ada Ada Kak, saya dari non-pendidikan. dari apa? Jurusan apa? Ini ada yang Saya dari Vania jurusan ini. sastra Inggris. Jurusan bahasa Inggris. Ini dari Vania ini jurusan Ilkom ya. Ini satunya Ilkom atau Mankom karena di Unpad itu kan banyak ya, ada manajemen produksi media, ada Ilkom juga kayak gitu. Ini rata-rata semester berapa sekarang teman-teman yang lagi ikut pelatihan ini? Saya dari semester 6. Dari Saya juga semester semester 6 6. kayak gitu. Latihannya terbatas nih waktunya sampai ini jadwalnya sampai kapan? Kalau sampai modul ke-10 itu sampai akhir kan? Sampai akhir April. Iya, benar. Ya mungkin bisa di-sharing karena saya juga baru di sini ya. Jadi maksudnya saya belum dapat timelinenya kayak gitu. Jadi timeline teman-teman untuk sampai modul ke-10 itu tanggal berapa ya kira-kira? Karena saya masuk gak ya? Kedengeran? Masuk tapi kadang agak putus-putus Kak. Jadi mungkin ada beberapa Oke, part yang kelewat gitu. Oke, saya ulangi coba. Ini mungkin karena saya nggak bawa mic, jadi saya pakai headset biasa. Nah, untuk teman-teman itu jadwalnya itu sampai kapan pelatihannya kayak gitu? Apa sampai akhir April atau kapan? Itu kan ada berapa modul? Kita kan masuk di modul keempat ya kalau nggak salah ya. Kayak gitu. Nah, untuk sampai modul ke-10 itu sampai tanggal berapa di bulan April itu? Ini terakhir untuk yang bulan Maret sampai tanggal berapa dulu gitu, baru yang April sampai tanggal berapa? Ya, Maretnya gimana ya? sampai tanggal 16, Kak. Tanggal 16 Aprilnya itu di sampai 2. modul di modul berapa itu? Sampai tanggal 16-nya itu. 16 modul 5. 6. Modul 6. Berarti kita modul 4. Modul 5-nya kapan? Kan modul 5 harusnya Selasa minggu depan Tanggal ya. 25. Modul 6-nya tanggal 25. 25 Modul, Maret. ya, modul 6-nya tanggal 25. Modul 5-nya tanggal 18. Oke, berarti sampai di terakhir tanggal 26 Maret ya nanti ketemu saya di modul 6 terakhir ya. Sebelum libur Lebaran ya. Iya, Oke, sampai kalau di modul selanjutnya mulai lagi tanggal setelah libur Lebaran itu mulai lagi tanggal berapa? Tanggal 8 iya tanggal 8. sampai berarti sampai akhir April ini ya tanggal 23. Benar? 22. 23 masih ada praktikumnya kayak gitu. Kalau dari pengajar sebelumnya praktikumnya ini gimana teman-teman? Karena kan ini online ya kayak gitu ya. Apa teman-teman diberikan penugasan atau apa kayak gitu? Iya Kak, yang kemarin tuh sempat ada satu tugas membuat kayak sebuah tagline yang di-up di biografi sosial media gitu. Oke, oke, oke. Jadi karena ini biasanya durasinya berapa lama? 1 jam ya untuk pelatihannya biasanya. Kalau saya dapat info sih 1 jam sih. Ini saya konfirmasi sekalian ya karena saya baru kayak gitu. Maksudnya biar biar saya tahu oh, cocok informasinya atau ada yang miss kayak gitu. Ya benar, 1 jam aja. Dari mulai jam 3 sampai jam 4. Kalau jadwalnya sampai jam 5, Kak. Jam 5, Kak. Sampai jam 5 Iya. teorinya. Tapi biasanya kalau pengajaran yang kemarin gimana? Sampai jam berapa?
Kadang sampai Dari yang kemarin tuh tergantung Kak. Kalau yang dari Kak Reski itu biasanya sampai emang sesuai jam yang ditentukan. Misal dari jam 3 ya sampai jam 5 gitu. Kalau dari Kak Nisa kemarin emang karena materi yang disampaikan cukup singkat dan eh, yang bertanya juga tidak banyak, jadi bisa diakhiri lebih cepat dari yang ditentukan gitu. Berapa lama? Minimal 1 jam dari Kak Nisa. Iya, around 1 jam. Oke, ini teman-teman ada grupnya nggak kayak gitu? Grup WA atau apa yang bisa saya buat nge-share PPT dan lain sebagainya gitu? ada Kak, ini sedang saya proses untuk add Kak Ruslinya. Oh ya, siap-siap. Heeh. Ya itu ya nanti mungkin saya bisa di-invite ya kayak gitu. Nanti biar teman-teman, ya kan saya bingung ngirim PPT-nya di mana masa di Kak izin chat Zoom bertanya. kan nanti hilang. Kemarin kan Kak izin bertanya ya, Kak? Kenapa? Iya, Halo? iya. Gimana, Kak? Kemarin kan tugas yang kemarin itu, tugas minggu kemarin, itu di spreadsheet tulisannya minggu kedua. Itu apa, atau modul kedua. Mm-mm. Terus bukannya kalau habis modul 2 itu minggu ini modul 3 nggak sih? Apa langsung lompat ke modul 4? Bentar, saya dapat informasi dari Kak Nisa itu modul 1 dan 3 itu sudah diisi sama Mas Reski kayak gitu. Jadi saya melanjutkan di modul 4. Oh, ya Kak, terima kasih. Soalnya Eh, yang tugas kemarin itu masih modul 2, jadi saya pikir lanjutannya adalah modul 3 gitu. Oke. Nanti berarti yang sampai modul 3 itu tugasnya dari Mas Reski semua. Teman-teman bisa kumpulkan sesuai yang diarahkan sama Mas Reski. Kumpulkan di mana? Di Google Drive atau di mana? Iya lewat Google Drive, Kak. Nanti Google Form terus kita kasih link Google Drive gitu. Oke. Ya udah kayak gitu. Itu ya. Kalau sebenarnya kalau materi saya saya biasanya jarang ya nyampein materi panjang-panjang karena saya tahu terutama pasti teman-teman itu biasanya disambi ya. Maksudnya teman-teman tidak hanya ikut ini saja, teman-teman mengerjakan yang lain kayak gitu. Tapi yang jelas saya tetap memenuhi standar minimum waktunya lah. Kayak gimana? Kayak ini saya bentuk kesepakatannya nih. Kalau materinya nanti saya sampaikan minimal 1 jam. Kalau ada klub apa itu maksimal di 2 jam gitu ya gimana? Jadi kalau memang 1 jam saya rasa cukup, tidak ada yang bertanya ataupun mau membahas persoalan, kita akhiri. Gimana teman-teman? Atau ada ketentuannya di sini? Sesuaikan dengan mentor aja sih Kak, nggak apa-apa untuk waktunya. Tapi kan Gitu. dari Kalau kami menyediakannya 2 jam seperti itu. Nanti dari mentornya mau memanfaatkan 2 jam itu secara full atau tidaknya kami berikan secara mentor kepada mentor. oh, siap-siap. Terima kasih kayak gitu. Jadi itu ya kalau dari saya nanti mungkin saya efektifnya 1 jam ya. Nanti kalau ada di momen-momen tertentu yang lebih dari 1 jam ya nanti tetap dan masih dalam hitungan jadwal ya kayak gitu. Nah, baik, terima kasih. Nah, tadi materi tadi nanti akan saya share di grup WA-nya teman-teman kalau sudah di-invite. Nah, lanjutnya ini kan terkait modul 4 ya. Saya langsung ke modul 4 ya. Jadi nanti modul 1 dan 3 itu berhubungan sama pemateri yang sebelumnya kayak gitu. Ini memang tulisannya lecture 3 ya kayak gitu. Tapi saya disampaikan sama Mbak Nisa itu modul 4 kayak gitu. Jadi saya bikinnya yang tentang strategi konten kayak gitu. Dan outputnya kan teman-teman di sini menguasai strategi ya. Jadi kan ini abstrak ya strategi. Bagaimana strateginya ketika teman-teman buat konten? Di sini rata-rata ada yang sosmednya di atas 5.000 followernya. Sosmed atau YouTube-nya kayak gitu. Ada yang jadi influencer di sini. Baru main sosmed semua ini berarti. Yang Oke. nggak baru-baru banget sih Kak, cuma ya followers atau subscribernya under 1K gitu. Oh, berarti memang teman-teman menggunakan itu untuk sosialisasi aja ya kayak gitu ya. Ya untuk Jadi akun menggunakan sosmed. pribadi yang just sharing our activity or our passion gitulah. Oke, oke. Nah, itu. Nah, jadi beberapa strategi mungkin bisa saya sharingkan ya. Ini terlepas dari PPT ya. Nanti PPT saya kirimkan kayak gitu. Dan strateginya biasanya adalah teman-teman yaitu tadi sebenarnya semua kegiatan apapun yang teman-teman lakukan termasuk mengembangkan sosmed ini ya. Dan
mengembangkan sosmed serta masuk FYP itu berawal dari tujuan kayak gitu. Teman-teman, tujuannya adalah mulai dari start why-nya dulu. Kenapa saya harus FYP? Kenapa saya harus menarik? Nah, kayak di situ. Teman-teman kalau pernah baca Start with Why-nya Simon Zizek kayak gitu. Simon Sinek kayak gitu, kalau nggak salah. Nah, itu. Pertama, teman-teman pahami dulu kenapa tujuan teman-teman kenapa saya harus mencapai tujuan itu. Nah, kedua, pasti teman-teman akan bertanya bagaimana caranya dan baru terakhir adalah apa hasilnya. Itu ya, tiga itu. Jadi teman-teman memang supaya nggak rugi teman-teman menginvestasikan waktunya di sini ikut pelatihan ini kayak gitu. Nanti teman-teman bisa mendapatkan sesuatu lah dari sini. Dan untuk praktikum besok karena sesuai modul harusnya ini kan teman-teman membuat konten pertama ya. Nah, nanti teman-teman untuk kontennya saran saya mohon apa ya, mohon bantuannya untuk tidak di privat akunnya kayak gitu. Satu itu akunnya tidak di privat, kemudian terserah mau menampilkan wajah atau tidak menampilkan wajah, menurut saya opsional. Yang paling penting tidak di privat. Teman-teman nanti mulai berpikir dari sekarang untuk membuat kira-kira saya akan mau mengangkat konten apa untuk postingan sosmed saya. Baik itu sosmed teman-teman sebagai individu di sosmed pribadi ataupun teman-teman sebagai admin sosmed lain kayak gitu. Nah, ketika sudah menentukan ide ini, nanti kita akan diskusikan di sini. Mungkin masih ada waktunya. Kita diskusikan. Mungkin dari siapa dulu yang mau sharing idenya, apa yang mau disampaikan ke kontennya. Kira-kira apa? Mau bikin konten apa? Karena praktikum besok kan kita bikin konten. Jadi nanti saya akan pandu. Jadi nanti setelah pertemuan ini teman-teman siapkan apa ya? Footage dan aset atau teman-teman bisa mulai record kontennya kayak gitu. Setelah pertemuan ini teman-teman recording kontennya atau kumpulkan aset-asetnya. Besok saya akan memandu untuk membuat kontennya. Jadi teman-teman mulai siapkan nanti software editingnya dan lain sebagainya kayak gitu. Pakai CapCut aja cukup yang free. Kalau teman-teman punya budget lebih bisa pakai yang pro kayak gitu. Tapi dari saya nanti akan saya memandu, saya akan beberkan strateginya apa saja gitu ya. Gimana? Ada yang kurang pas dari metodenya? Cukup? Ini Mas Muhammad Reza ini gimana Mas? Kira-kira gimana? Ada masukan nggak? Atau dirasa cukup untuk yang modul 4 ini I think metodenya? it's fine. Ya, sepertinya dari saya udah cukup dan bisa dipahami gitu. Untuk bisa ya berarti ya setelah pertemuan ini nyiapkan aset-aset atau footage-footage itu bisa ya kayak gitu. Iya. Oke, itu ya. Jadi itu teman-teman siapkan footage-footage-nya. Kira-kira teman-teman bisa nanti sambil balas di chat kayak gitu. Kira-kira teman-teman mau ngangkat topik apa? Contoh nama kan pasti ada. Saya mau bikin konten tentang apa kayak gitu. Nah, tuh teman-teman nanti bisa balas di chat. Saya akan tanggepin karena banyak ya. Jadi lewat chat aja kayak gitu. Teman-teman bisa di chat ke saya di chat Zoom ini. Kira-kira, nah ini monggo, iya silakan Mbak Nanda. Oke, Kak, saya izin tanya. Eh, itu kurang paham sayanya. Itu footage itu maksudnya Hmm. dalam bentuk konten gitu ya? Atau footage Footage itu aja? adalah rekaman video mentah Kak yang belum diedit gitu. Jadi kan Ya teman-teman belum. kalau Heeh. Jadi rekaman konten bisa teman-teman rekam kayak saya ngomong gini ya, contohnya saya rekam suara tapi kan belum diedit, belum belum dilakukan proses penyuntingan lah intinya itu yang dimaksud footage. Atau kalau teman-teman kontennya tanpa menampilkan wajah biasanya adalah tampilan seperti rekaman di jalan atau apa, kemudian ada tampilan kontennya kayak gitu, deskripsi yang menjelaskan konten tersebut seperti teman-teman teman-teman nampilkan video teman-teman sedang lari. Kontennya adalah tips menjaga agar badan sehat. Apa contohnya? Pertama, bisa berolahraga rutin, menjaga makanan yang rendah gula, rendah lemak, kemudian apalagi, nah kayak gitu. Teman-teman mungkin bisa menampilkan footage itu, waktu tulisannya adalah menjaga makanan yang rendah gula, berarti teman-teman banyak mengkonsumsi apa? Buah, buah seperti buah kurma, kemudian atau apa. Nah, kemudian waktu teman-teman berolahraga, mungkin footage saat teman-teman lari kayak gitu. Gitu maksudnya. Jadi rekaman-rekaman, potongan rekaman yang mendukung deskripsi ataupun penjelasan dari konten yang akan teman-teman buat. Gitu.
Ya, jadi Gimana Mbak Nanda? nggak perlu dikasih keterangannya gitu ya, kayak dalam bentuk tulisan. Belum. Nggak perlu. Heeh. Kalau itu nanti pas besok Oh, praktikumnya diedit itu waktu udah masuk pengeditan. Tapi yang kalau yang setelah pertemuan ini teman-teman siapkan footage-nya dulu dikumpulkan dalam satu drive kayak gitu. Besok baru sambil praktikum nanti monggo kalau yang sudah mau ngedit langsung boleh kayak gitu. Ngedit langsung ditampilkan nanti kita review boleh. Monggo. Senyamannya teman-teman. Maksud saya menyiapkan footage dulu biar teman-teman nggak berat gitu. Tapi kalau teman-teman mau langsung ngedit kontennya, bikin kontennya boleh. Kira-kira tapi ya itu nanti di chat, di kolom chat kira-kira teman-teman mau bikin konten apa. Contohnya Kak, saya mau bikin konten tips menjaga berat badan agar tetap ideal atau tips apalagi tips membaca buku yang efektif dan efisien atau apapun bebas kayak gitu. Gimana kan Anda? Sudah clear atau masih ada yang belum paham? ya udah cukup dipahami. Terima kasih, Kak. Oke. Ya, sama-sama. Gimana yang lain? Mungkin ada Mas Aditya ini, ada Kak, pertanyaan? saya mau tanya lagi. Mm-mm. Dari yang penjelasan yang kakak berikan tadi kan footage berupa video. Eh, Ya, apakah boleh kalau kita footage-nya tuh kayak foto gitu, kayak foto di slide-slide gitu. Soalnya dari spreadsheet yang dikasih Kak Nisa kemarin tuh ada yang gitu kayak bentuk carousel gitu, Kak. anu videonya teman-teman juga harus cari background musik yang sesuai, gitu ya. Mohon maaf Kak, tadi suaranya sempat Oh, nggak betul-betul. kedengeran. Ya, Iya. ya. Jadi boleh kalau pakai carousel foto itu. Nanti PR-nya adalah teman-teman tinggal waktu editing, teman-teman juga menyiapkan deskripsi yang bagus sama latar musik yang sesuai. Baik Kak, terima kasih. Ya, gitu boleh juga bentuk carousel gitu boleh. Jadi tidak terbatas pada bentuk real video pendek ya. Ada yang lain mungkin mau diskusi di chat gak apa-apa. Kalau yang sambil ada kegiatan yang lain, mungkin kayak saya mau ngangkat ini kayak gitu. Kira-kira apa? Ini terutama yang mahasiswa komunikasi nih biasanya banyak banget. Saya kebetulan juga dosen di produksi media kayak gitu. Jadi sesuai lah kayak gitu. Ada yang dari Unpad kayak gitu. Saya salam buat Prof. Dedi Mulyana ya kayak gitu. Untuk yang dari Unpad kayak gitu. Teman-teman selain aktivitasnya selain apa ya, selain ikut diklat ini rata-rata ikut apa? Kegiatan di kampus atau ada yang bekerja mungkin? Kalau dari saya cuman kegiatan ini sih Kak, soalnya dari kampus kan ini waktunya MBKM jadi nggak ada mata kuliah. Oke, ini berarti masuk dalam MBKM ya? Magang, magang bersertifikat itu, bukan? Atau apa Iya, ini? MBKM-nya ikut apa ini? iya Kak, magang MSIP. Oke, MSIB. Oke, siap-siap. Gitu ya. Ini saya belum dapat ini yang chat terkait tema-temanya. Ada yang Kak Reza sudah. Mungkin yang dari yang lain ini siapa nih yang banyak off cam ini? Nggak tahu. Karena pada nyiapin buka puasa atau gimana nih banyak yang off cam. Tapi nggak apa-apa sih. Mungkin di next ya nanti kalau di Zoom sama saya nanti ya itu ya minta tolong waktu dan fokus ya kan nggak lama nih paling nggak hanya 1 jam tak tolong nanti teman-teman bisa on cam dan juga apa ya teman-teman siap dengan apa yang dipelajari lah gitu ya biar biar kelasnya nggak apa ya nggak garing kayak gitu jadi teman-teman belajarnya siap saya pun juga nyampein materinya juga siap. Oke, mungkin ada yang lain, mungkin Mas Aditya, gimana? Mas Aditya, ini mau ngangkat konten apa rencana Mas Aditya? Kalau saya kayaknya edukasi sama informasi Kak tentang bahasa Jepang. Jadi apa?
tips belajar bahasa Jepang atau apa spesifiknya? Nah, mungkin kayak fun fact aja tentang kanji-kanji gitu kan. Oke, oke, siap. Itu ya. Dari Mbak Fania, ini mau ngangkat apa ini Mbak Fania? Ada banyak loh, ada Mbak Fania, Mbak Kamelia, kayak gitu. Kak, saya izin Ya, bertanya. ya gimana? Kemarin kan lecture juga sama mentor yang kemarin. Kemarin itu kan membahas branding. Nah, saya itu sebenarnya masih bingung eh, brandingnya tuh mau apa gitu. Soalnya saya tuh kan tertariknya di affiliate gitu ya. Menurut Pak Rusli, bagaimana cara agar bisa membranding gitu sesuai dengan niche yang tepat gitu. Soalnya saya tertariknya tuh di antara affiliate marketing sama edukasi gitu. Terima kasih. Oke. Affiliate-nya apa produknya? Bebas, apapun. Atau ada produk spesifik yang diafiliatkan? Eh, untuk saat ini sih cuman barang-barang elektronik doang sih yang ada di rumah aja dulu. Oke. Berarti niche-nya kan gadget, jelas ya. Berarti ini Ya. satu niche sama gadgetin lah kayak gitu. Nah, kalau biasanya saya amati kayak gitu, tujuan affiliate itu kan selling, bukan branding kan. Hmm. Branding itu adalah menciptakan citra. Jadi kayak saya nggak jualan, tapi saya menciptakan citra. Dengan apa? Membangun reputasi sebagai seorang tenaga pengajar. Oh, ternyata saya sebagai tenaga pengajar, citra saya dibentuk dari mana? Satu, background pendidikan. Kedua, dari background pengalaman praktis. Ketiga, Hmm. dari sertifikasi. Nah, itu namanya branding kayak gitu. Branding adalah proses untuk membentuk citra. Jadi kalau Mas siapa ini? Mas Fajar niatnya Iya. brandingnya berarti kan sebagai seorang apa? Jual atau influencer bahasanya, atau Iya. sebagai seorang peminat di bidang IT kayak gitu, atau IT ya spesifiknya gitu aja Iya. ya, bidang IT Iya. contohnya. Nah, bidang IT contohnya handphone ini, teman-teman. Mas Fajar minatnya di handphone kayak gitu. Mas Fajar tahu nih, ada banyak informasi yang mungkin Mas Fajar tahu terkait dengan kekurangan dan kelebihan serta fitur-fitur yang menjadi signature dari tiap-tiap merek ponsel. Contohnya kayak apa itu ada Vivo. Oh, teman-teman yang mau apa yang mau pakai HP murah tapi kameranya bagus, mungkin bisa pakai Vivo apa. Nah, teman Mas Fajar bisa jelasin. Nanti di bawah ada link affiliate-nya. 7 keunggulan Vivo V40 dibandingkan produk sejenis kayak gitu. Kayak gitu-gitu, Mas. Oke, oke. Dan kebetulan Biasanya juga kan, informasinya iya, gimana? iya. Kebetulan kan Gak apa lanjut untuk lanjut. ini ngeluarin keranjang kuning tuh kan biasanya kalau di TikTok tuh followersnya tuh minimal tuh 600. Nah, saya juga sambil nyari followers juga gitu. Tapi ya emang Oke, agak susah sih. harus nyari followers, Mas. Saran saya kayak gitu ya. Ini saya pernah lakuin ini praktik sendiri. Saran saya Hmm. biasanya saya menampilkan konten-konten footage yang tidak ada hubungannya dengan konten affiliate saya. Jadi ini prinsipnya jangan jualan dulu, tapi edukasi dulu. Nah, kayak Oh gitu. iya benar. Jadi, ya, gitu. Prinsipnya, teman-teman, niatnya Mas Fajar mau affiliate handphone inilah contohnya. Nah, Hmm. saya tidak akan langsung jualan di keranjang kuning. Pasti nggak. Selain followernya belum cukup, saya pun ya siapa siapa Anda kasih rekom-rekom saya. Saya juga nggak tahu, nggak terverifikasi lah bahasanya kayak gitu. Berarti saya harus pertama apa? Mengedukasi contohnya. Kelebihan dan kekurangan merek A kayak gitu dibandingkan merek B kayak gitu. Contohnya singkat aja kayak gitu. Contoh kelebihan ini kalau saya sebut merek ya kayak contoh kelebihan produk Vivo V40 kayak gitu. Itu dibahas di salah satu konten ditampil tek 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 hanya 10 detik 15 detik selesai kayak gitu. Atau itu yang teman-teman Mas Fajar bentuk dulu reputasi Mas Fajar sebagai seorang reviewer gadget. Itu dulu. Oke. Nanti sambil perlahan kan follower naik, follower naik, Iya. follower naik. Akhirnya bisa buka keranjang kuning. Baru selanjutnya biasanya Mas Fajar di video-video lamanya tinggal masukkan keranjang kuningnya. Video yang sudah Oke. work, sudah ada view-nya, dimasukkan keranjang kuningnya. Jadi penonton video lama Mas Fajar juga akhirnya selain dapat edukasi juga dapat saran berupa apa? Keranjang kuning. Nah, nanti kalau hoki atau sesuai dengan marketnya pasti kan diklik tuh, dapat tuh komisi kan kayak gitu. Nah, itu Oke. berlanjut. Jadi video Iya. lama dulu memang video lama itu ibaratnya apa ya? Pembuktian
kalau yang kuningnya buka, maka selanjutnya Mas Fajar kebalik, jangan jualan dulu, edukasi dulu, baru jualan. Gitu Mas Fajar. Oh, iya. Iya sih sebenarnya Nah, saya berarti gitu juga udah agak tercerahkan gitu. Soalnya saya juga masih bingung gitu. Kan di video di ini kan saya bikin akun baru gitu ya. Jadi saya tuh bingung. Saya tuh sebenarnya tertariknya tuh kan di self development atau self improvement gitu, pengembangan diri. Nah, satu sisi saya juga pengen affiliate gitu. Jadi saya masih bingung mau buat video apa dulu gitu. Ternyata harus edukasi dulu ya. iya edukasi, mau edukasi self, kayaknya juga edukasi. Konten saya kan sebenarnya jualan buku Mas, kayak gitu. Konten saya Iya, jualan oke. buku. Tapi kan saya nggak jualan buku dulu, saya jualan tips-tips akademik, saya edukasi. Karena kan saya dosen kayak gitu. Jadi saya gimana cara baca paper yang cepat, gimana cara ngetahuin ini AI atau human yang nulis. Baru setelah itu saya masukkan konten-konten review buku saya. Gitu. Saya mereview buku, Mas. Tidak sebatas review buku. Saya spesifik. Biasanya saya dua nih kriteria. Spesifik ilmu saya atau kedua rame di pasaran, Mas. Nah, Oke. kayak gitu. Itu dua itu aja yang saya kuasai. Saya ada review buku saya kayak gitu. Yang rame di pasaran selalu views-nya tinggi. Tuh, kepentalin. Gitu, Mas Fajar ya. Ada yang Oh ya baik. Terima mau kasih. diskusi lagi? Kak, mungkin saya mau tanya lagi deh. Iya, monggo. Kalau menurut kakak ini eh, lebih efektif yang mana antara carousel atau video pendek? Karena saya udah menemukan ingin membuat konten apa, dan saya cukup bingung tentang eksekusinya, either short video or carousel like that. Oke. Nah, cara membuatnya, mau diposting di mana? Itu tidak kalah penting. Kalau dipostingnya di TikTok, maka utamakan konten video pendek, baru mirroring ke Instagram. Tapi kalau fokusnya di Instagram, carousel sampai saat ini masih cukup efektif. Tapi yaitu isinya harus sangat-sangat hooknya harus nangkep kayak gitu. Jadi tidak tips menurunkan berat badan. Oh, nggak bisa kayak gitu. Harus membuat sesuatu seseorang mau menahan jempolnya untuk tidak skip. Kalau carousel, permainan copywriting sama permainan visual. Bisa mungkin copywritingnya di caption, tapi permainan visualnya juga harus jalan. Biasanya gambar, selain itu ada penjelasan beberapa kata atau kalimat yang menerangkan informasi yang ingin disampaikan. Gitu. Ini kan Jadi saya kan mau menyesuaikan di-upload di TikTok, berarti lebih efektif yang short video ya Kak ya? video. Iya, Berarti kalau kayak di TikTok saya pakai kayak memakai short video. produknya gitu and I'll show them how to use gitu ya Kak? Ya, bisa kayak gitu atau bisa berawal pakai metode STAR, situasinya dulu. Aku sekarang ini jerawatan nih, parah nih. Kira-kira aku udah coba nih berbagai produk ini. Nah, kalau kita aku pakai coba kayak gitu. Ternyata aku baru cocok yang ini. Nah, sering kan ketemu teman-teman influencer yang kayak gitu kan. Itu pakai metode STAR namanya. Jadi menjelaskan situasinya dulu. Situasinya saat ini aku itu siapa sih? Aku kena masalah apa? Nah, habis itu aku nyari-nyari ini solusinya. Oh, ketemu. Ternyata setelah aku pakai beberapa produk ini produk yang paling rekomen dibandingkan produk yang lain. Nah, baru jelasin kenapa rekomen. Gitu. Iya Itu Kak, contohnya. saya juga gitu. Itu saya udah bikin sedikit skripnya. Ya nggak skrip sih, kayak bikin kayak secara garis besarnya gitu. Iya, gitu ya. Iya. Udah mulai nangkap gambaran ya. Oke, gitu ya. Gimana? Cukup? Mau tanya lagi? Mau jam 4 ini. Kira-kira kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya. Jadi nanti teman-teman
Nanti saya minta bantuannya. Kalau bisa dibuat kontennya aja deh udah jadi kayak gitu. Atau draft kontennya nggak apa-apa, draft aja. Draft konten kayak gitu. Draft konten itu berisi tentang kontennya, mau rencana diposting di mana, sama teman-teman nanti menjelaskan lah. Kira-kira siapa yang mau dituju untuk konten tersebut, gitu ya. Gimana? Cukup? Yang kurang jelas? Cukup Kak, sudah jelas semuanya. Oke, udah jelas ya. Berarti kita ketemu lagi besok. Nanti teman-teman sudah bawa draft kontennya. Tidak harus diposting, yang penting sudah ada dulu. Kayak gitu. Nanti kita coba kulik lah. Apa aja yang masih perlu diimprove, apa yang sudah bagus, tuh yang dilanjutin gitu ya. Oke, mungkin sekian ya kayak gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah di tepat waktu. Mohon maaf saya waktu ketemu pertama telat beberapa menit ya, sekitar 5 menitan tadi karena saya belum tahu teknisnya seperti apa. Nanti selanjutnya memang teknisnya saya langsung nyampaikan apa yang menjadi pembahasan gitu ya. Kayak gitu. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu besok. Sekiranya dipersiapkan draft kontennya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, terima kasih ya. Nanti selanjutnya kalau ada pertanyaan teman-teman langsung di grup aja ya. Udah masuk grup itu kok. Ya, thank you ya. Itu Kak, sorry Kak, grup WA-nya admin only. Jadi peserta nggak bisa ngetik di situ. Japri aja saya, nggak apa-apa. Iya Kak, baik. Aman. Yuk, thank you ya. Izin lift dulu ya. Ya Kak. Thank you.